Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang IP address yang kemudian nanti akan diaplikasikan di Debian 9 berbasis Touch. IP address indikatornya yang kita akan lihat di sini adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah address itu sendiri. Kemudian ada netmask. Kemudian ada network. Kemudian ada broadcast. Ya, ini nanti yang akan kita masukkan pada sistem operasi Debian tersebut. Masih kita ingat bahwa apa itu IP address, kemudian apa itu netmask, network, dan broadcast. Coba Pak Guru akan melihat satu persatu. Address adalah alamat sebuah komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, ini kebetulan kan kita mau membuat sebuah server yang akan kita hubungkan dengan jaringan. Maka oleh karena itu, wajib hukumnya server tersebut harus memiliki IP address. Nah, bagaimana cara penulisan IP address? Ini adalah contoh, salah satu contoh penulisan IP address. Guru akan coba menuliskan, misalnya adalah IP address dengan angka 192.168.1.1. Ini adalah IP address yang sering digunakan untuk pengaturan IP address. Ya, sebelumnya sudah Pak Guru berikan. Bagaimana dengan netmask? Netmask ini adalah atribut dari IP address tersebut, di mana angka yang dipakai adalah 255 dan selain 255. Selain 255 itu berapa? Coba kita lihat nanti. Misalnya netmask dari address 192.168.1.1 itu adalah 255, 255, 255, 0. Nah, ini artinya netmasknya 255 dan selain 255. Selain 255-nya berapa? Ada 0. Apakah hanya 0? Ada yang lain lagi. Selain 0 ada angka 128. Ada lagi angka 192. Ada lagi angka 224. Ada lagi angka 240. Ada lagi angka 248, 252, dan 254. Inilah angka yang bisa digunakan untuk menuliskan subnetmask. Nah, artinya apa subnetmask ini? Subnetmask ini akan menentukan yang disebut dengan network ID dan host ID. Ya. Network ID adalah IP address atau kelompok IP address yang memiliki netmask 255. Sedangkan host ID adalah address yang memiliki netmask selain 255. Nah, di sini address 192.168.1.1 ini memiliki netmask 255, 255, 255, 0. Maka network ID-nya itu adalah 192.168.1. Dari mana didapatkan? Karena netmask-nya ada 3 yang 255, maka network ID-nya juga ada 3 kelompok untuk address-nya. Host ID-nya berarti hanya satu kelompok. Host ID-nya adalah angka 1. Nah, ini adalah berkaitan dengan network ID dan host ID. Ya. Coba kita coba dengan address yang lain. Ya. Misalnya saya memiliki address 10, 10, 20, 20. Kemudian memiliki netmask 255, 255, 128.0. Kenapa memakai angka 128? Karena memang selain 0 ada angka-angka tersebut. Ya, ada angka 128, 192, 224, 240, 248, 252, dan 254. Ini boleh kita pakai setelah kita menuliskan angka 255. Jadi dipakai di belakangnya angka 255. Dengan demikian, kita dapatkan network
ID-nya, ya, karena di sini angka 255-nya ada 2, maka network ID-nya ada 2 kelompok. Network ID-nya adalah 10, 10. Sedangkan host ID-nya adalah 20, 20. Nah, ini network ID dan host ID. Ya, kita coba tambahkan lagi untuk IP address yang lain. Address misalnya 152.60.72.1 dengan netmax 255.192.00. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa 255-nya hanya 1, kemudian diikuti dengan 192, maka ke belakang harus 0. Ya, jadi angkanya menurun dari angka yang paling depan. Nah, kita bisa ketahui di sini address ini memiliki netmax dengan angka 255.1. Maka network ID-nya hanya 1, yaitu angka 152. Sedangkan host ID-nya menjadi 3, yaitu angka 192.0. Mohon maaf, host ID-nya adalah angka 60.72.1. Nah, apa kaitannya network ID dengan host ID ini dengan network dan broadcast? Nah, jadi nanti network ID dan host ID ini digunakan untuk memberikan indikator pada network. Nah, network itu adalah network saja ya, bukan network ID atau IP network. Network adalah address yang host ID-nya diganti dengan 0. Sekali lagi, saya ulangi, network adalah address yang host ID-nya diganti dengan 0. Ya, jadi host ID-nya kan ini 60.721, ini diganti dengan 0 sehingga networknya 152. Nah, ini network ID. Host ID-nya 60.721 ini kita ganti. 60 diganti dengan 0. 72 diganti dengan 0. 1 diganti dengan 0. Ini networknya. Bagaimana dengan broadcast-nya? Broadcast-nya adalah host ID-nya. Ya. Broadcast itu adalah address yang host ID-nya diganti dengan 255 dikurangi host ID. Maaf, dikurangi netmax. Bagaimana? Jadi, misalnya address 152.60.721 itu host ID-nya 152, ini tetap host ID-nya diganti dengan 255 dikurangi netmax-nya 192. Titik, kemudian 255 dikurangi 0, titik, 255 dikurangi 0. Nah, ini. Atau bisa kita tulis, jadi karena ini kita kurangi, jadi broadcast-nya sama dengan di sini 152, 255 dikurangi 192, hasilnya adalah 64. 255 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. 255 dikurangi 0 lagi, hasilnya tetap 0. Nah, ini kita dapatkan, maka broadcast-nya, 255. 255. Kita dapatkan networknya 152.000, broadcast-nya 152.64.255.255. Nah, inilah
address 152.60.721 dengan netmax 255.192.00 memiliki network 152.0.0.0, broadcastnya 152.64.255.255. Ya. Begitu ya. Nah, Pak Guru akan coba satu lagi supaya Anda mungkin lebih mengingat lagi. Misalnya address yang sering kita gunakan 192.168.20.2 memiliki netmax 255.244.224.0. Berapakah network dan broadcast-nya? Jadi berapakah network dan broadcast? Cara mencarinya bagaimana? Maka kita harus tentukan dulu yang namanya network ID dan host ID. Bagaimana mencari network ID dan host ID? Network ID adalah apa? Address yang memiliki netmax 255. Ini 255 dua kelompok, berarti ini dua kelompok ini menjadi network ID. 192.168. Ini network ID. Host ID-nya adalah address yang memiliki netmax selain 255. Ini ada 224 dan 0. Berarti host ID-nya adalah 22. Berarti kita ketahui networknya bagaimana? Networknya adalah address yang host ID-nya diganti dengan 0. Berarti addressnya 192.168 tidak diganti. Tetapi 22 diganti dengan 00. Bagaimana dengan broadcast? Broadcast adalah address yang host ID-nya diganti dengan 255 dikurangi netmax. Berarti 192.168. Ya, kemudian 255 dikurangi 224. Ya, di sini hasilnya adalah 31. Kemudian 255 dikurangi 0. Berarti tetap 255. Nah, jadi kita bisa dapatkan networknya adalah 192.168.00, broadcastnya 192.168.3125. Ya, ini adalah perhitungan IP address. Nah, jadi silakan nanti disaksikan kembali ya di rekamannya untuk mencoba di rumah. Dan saya kira ini sudah pernah kita lakukan di kelas 2. Nah, sekian untuk perhitungan IP address. Nanti kita akan lanjut ke penginstalan Debian 9 berbasis teks. Baik, kita kembali ke aplikasi virtual machine. Nah, di sini nanti kita akan melihat, kita akan membuat sebuah mesin virtual baru seperti yang biasanya. Ya. Kita klik next, kemudian Debian 9, kita klik next. Nah, kita kasih nama server TKJ, kemudian kita next, kemudian next kembali, kemudian finish. Ya. Sebelum kita power on, kita lakukan edit virtual machine. Ya. Klik edit virtual machine. Apa yang diedit? Yang pertama memori, kita tambahkan menjadi minimal hampir mendekati 1 GB. Kemudian network adapter kita ganti dengan host only. Ya, sekali lagi,
memorinya dinaikkan, network adapternya diganti dengan host only. Kemudian klik OK. Setelah itu kita power on this virtual machine. Sampai di sini kita ganti dengan install. Kemudian pilih bahasa, pilih lokasi, pilih keyboard, cukup kita enter saja di sini. Kemudian di sini adalah default route, kita ganti yes. Nah, servernya kita beri nama TKJ, enter. Hostname-nya juga TKJ, enter. Domain-nya juga TKJ, enter. Password-nya kita berikan angka 1 saja, enter. 1 lagi, enter. Full name-nya TKJ, enter. Username-nya TKJ, password-nya kembali kita masukkan angka 1, enter. Kemudian kita masukkan lagi angka 1, enter. Time zone-nya, enter saja. Enter kembali. Finish. Write change to this, yes. Ya, kemudian di sini ada scan another DVD. Ya, kita no. Network mirror juga no. Kemudian survei juga no. Nah, di sini yang perlu diperhatikan anak-anak sekalian bahwa kita tadi akan menginstal Debian berbasis teks. Nah, karena itu maka yang membedakan di sini Debian desktop environment-nya, di sini ada tanda bintangnya, berarti kalau ada tanda bintangnya ini ada berbasis GUI, maka untuk mengaktifkan berbasis teks, tanda bintangnya harus kita hilangkan dengan tanda spasi, ya, dengan tombol spasi. Ya, ini kalau sudah tidak ada bintangnya di sini, berarti artinya kita menginstal Debian berbasis teks. Kemudian setelah itu kita enter.
Ya, kita sudah sampai di perintah terakhir, yaitu instalasi grab loader. Yes, kita ganti /d/sda, kemudian kita enter kembali. Kemudian kita klik continue untuk yang terakhir, kita enter. Nah, kemudian setelah itu instalasi Debian sudah finish. Mesin akan melakukan reboot, kemudian masuk ke dalam sistem. Kita tunggu. Tentunya berbeda dengan Debian berbasis GUI atau berbasis grafik yang tampilannya sama dengan Windows. Kalau Debian berbasis teks atau CLI ini hanya tampilannya hanya tulisan saja yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah halaman awal sebelum kita melakukan konfigurasi, adalah kita harus melakukan login. Maka di sini ada TKJ login. TKJ login maksudnya TKJ ini adalah username yang kita buat tadi. Caranya bagaimana? Kita masukkan perintah root, ROOT. Ya. Untuk login, perintah root, kemudian enter, kemudian masukkan password yang tadi. Karena password yang saya buat adalah angka 1, masukkan angka 1, kemudian enter. Nah, ini tampilan kalau berhasil seperti ini. Ya. Kalau mungkin nanti adalah invalid password atau apapun, berarti kemungkinan ada kesalahan penulisan, baik itu penulisan root-nya atau penulisan password-nya. Nah, setelah itu kita bisa akan langsung masuk ke konfigurasi IP address. Perlu diingat, di sini zero tolerance untuk kesalahan. Ya. Tidak ada toleransi untuk kesalahan, baik itu huruf besar, huruf kecil, ataupun penulisan hurufnya tidak boleh salah. Ya. Berbeda dengan kita mengetikkan di Google misalnya, meskipun salah nanti akan bisa terbaca, tapi kalau di sini ketika salah maka akan highlight. Ya, jadi harus benar-benar tepat penulisannya. Baik, kita masuk ke pengaturan IP address. Untuk memasukkan IP address pada Debian berbasis teks, kita harus masuk ke halaman editor IP address. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah nano spasi garis miring, atau garis miring ini selanjutnya saya akan sebut sebagai slash. Ya. Jadi garis miring ini adalah saya sebut dengan slash etc slash network slash interface. Ya. Sekali lagi perintahnya adalah nano spasi slash etc slash network slash interface. Kemudian enter. Nah, ini ada muncul tulisan ini. Ini ada akan kita lakukan pergantian dan akan kita lakukan penambahan. Apa yang diganti? Allow hot plug ini artinya otomatis terhubung. Ini kita ganti dengan kata auto. Ya. Auto ENS33 ya, tidak kita ganti.
IFS, ENS33, INET. Nah, DHCP ini kita ganti dengan static. Kemudian kita enter. Kita tambahkan address. Address, ya, misalnya yang tadi kita buat 192.168.22. Kemudian net max 255.255.192.0. Berarti networknya berapa? Seperti yang sudah kita hitung tadi, networknya ada 192.168.0.0. Kemudian broadcast-nya 192.168.31. Mohon maaf, 6. Baik, saya ulangi lagi. Di sini address-nya 192.168.22. Netmax-nya 255.255.192.0. Networknya 192.168.0.0. Broadcast-nya 192.168.63.255. Ya. Itu tadi untuk penambahannya auto hotplug, allow hotplug kita ganti dengan auto, kemudian DHCP kita ganti static, kemudian kita tambahkan tadi sesuai yang di awal tadi adalah net address, netmax, network, dan broadcast. Setelah ini kita lakukan penyimpanan. Cara dengan adalah menekan tombol kontrol dengan X. Ya. Setelah muncul ini kemudian tekan Y, kemudian enter. Artinya kalau kita sudah kembali ke halaman root lagi, maka penulisan tadi sudah kita lakukan. Untuk melakukan perubahan, kita harus merestart networknya. Ya, caranya adalah dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Saya ulangi, /etc/init.d/networking spasi restart. Kemudian kita enter. Nah, dia kalau sudah oke, maka sudah berhasil. Bagaimana cara melihat IP address yang sudah kita masukkan tadi? Caranya adalah dengan perintah IP spasi A. IP spasi A. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan 192.168.22/18. Garis miring 18 ini mewakili netmax 255.255.192.0. Kemudian broadcast-nya 192.168.63.255. Baik, dari sini sudah selesai kita melakukan pengaturan IP address. Ya. Terima kasih sudah mengikuti untuk Zoom kita di pagi hari ini.